Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai para pencinta Kasibas.id, kembali kita berjumpa di program Ngobrol Santai di channel Kasibas.id. Pada kesempatan sore ini kita akan berbincang dengan seorang camat di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Rambutan. Beliau adalah Bapak Mursal Marsud, SHI, MH. Selamat sore Pak Mursal. Selamat sore. Pak Mursal, Bapak kan sekarang salah satu camat yang baru di Kecamatan Rambutan. Kira-kira Bapak bisa menjadi camat itu, informasi yang kami dapat, Bapak tadinya dari pegawai rendah, dari pegawai honor lah Pak ya. Dari sini Bapak menjadi seorang camat yang boleh dikatakan memang posisi jabatan yang boleh dikatakan ya strategis lah gitu Pak ya. Kira-kira bisa Bapak ceritakan gimana asal-muasal Bapak bisa menjadi seorang camat percaya untuk memimpin Kecamatan Rambutan ini Pak Mursal? Baik, terima kasih. Berbicara tentang profesi jabatan seorang camat, bahwa ini adalah merupakan amanah yang datang kepada saya dengan dukungan serta doa dari semua, khususnya di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Sebetulnya Pak, ceritanya agak panjang perjalanan pribadi saya ketika di tahun 2004 itu mulai kami bekerja di pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai tenaga honorer tahun 2004 sampai dengan kami mengikuti beberapa seleksi tes di pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin, dan alhamdulillah ketika tahun 2008 kami mendapatkan ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat keputusan pengangkatan CPNS di lingkungan Kabupaten Banyuasin. Ya Pak Mursal, informasi yang kami dapat Bapak bahwasanya sebelum Bapak di camat ini Bapak ada suatu boleh dikatakan dai Pak ya, yang boleh dikatakan dai di mana keberadaan Bapak itu boleh dikatakan sangat apa ya, familiar dengan masalah keagamaan Pak. Memang dasarnya Bapak bisa diangkat menjadi camat tuh untuk sebagai keagamaan ini gimana Pak ceritanya Pak? Sebetulnya itu latar belakang keberadaan kita sebagai manusia, itu harus kita kembali kepada niat yang tulus dalam suatu pekerjaan. Dengan niat yang tulus kemudian diiringi dengan rasa kesungguhan dan keuletan, maka terwujudnya apa yang kami hadapkan sekarang ini. Iya Pak Mursal, kan kalau Kecamatan Rambutan kan adalah salah satu wilayah penyangga daripada ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya Pak. Dengan Bapak menjabat sebagai camat di Kecamatan Rambutan ini, kira-kira hal apa yang bisa menjadikan visi Bapak untuk mengangkat supaya Kecamatan Rambutan ini minimal tidak terlalu jauh tinggal dengan sebagai wilayah penyangga di Kota Palembang ini? Baik. Ketika kita berbicara tentang kesungguhan, maka hal inilah yang akan menghantarkan suatu tujuan bagi cita-cita dan harapan seseorang. Nah, ketika kami diamanahkan oleh Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqolani, di tanggal 4 Januari tahun 2021 diberikan amanat dan dilantik sebagai camat Rambutan. Oleh karena itu kami berpikir bahwa momen yang sekarang ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Kecamatan Rambutan.
Maka ketika itu juga kami harus bagaimana upaya menjadi tauladan dan sebagai katakanlah terobosan bagi Kecamatan Rambutan. Dengan apa? Melalui pendekatan kerohanian. Karena semua kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, adanya lirik bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dengan konsep inilah kita harus berpegang teguh bagaimana kesadaran jiwa ataupun rohani manusia itu sendiri dapat berinteraksi maupun berkomunikasi dengan baik melalui jiwanya yang tenang. Oke, para pencinta channel The11.id, sebelum kita melanjutkan kembali ke dia ngobrol santai dengan Pak Musa, baiklah kepada para pencinta channel The11.id, silakan untuk di subscribe, like dan share channel ini supaya kita bisa melanjutkan daripada ngobrol santai ini. Ya Pak Musa, saya dapat informasi bahwasanya pada saat Bapak pelantikan kemarin, Bapak boleh dikatakan seperti dapat kejutan dari Pak Bupati, Pak ya. Sampai katanya minjem baju dinas pelantikan itu dari kawan, Pak ya. Itu bagaimana ceritanya kok Bapak bisa tidak mengetahui bahwa Bapak salah satu kandidat yang akan dilantik oleh Pak Bupati, Pak. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Sebetulnya ketika kita mendapatkan informasi seperti itu, bahwa inilah anugerah yang berupa amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Rambutan. Malam hari itu kami diinformasikan, dikabarkan bahwa adanya undangan pelantikan untuk mempersiapkan diri keesokan harinya lebih kurang pukul 14.00 di Pangkalan Balai, tepatnya di Gedung Geraha Sedulang Setudung. Maka kami mencari kebenaran informasi ini, dan terakhir kami berkomunikasi dengan pihak BKD Kabupaten Banyuasin bahwa memang betul kami diundang untuk mengikuti pelantikan, dan diinstruksikan bahwa kami dilantik dengan perlengkapan memakai baju PDUB. Ya, sebetulnya ketika esokan harinya kami sudah mempersiapkan dengan menelpon teman, menelpon kawan, dan apa yang menjadi persiapan dari pelantikan tersebut. Maka alhamdulillah ketika jam 10 pagi perlengkapan sudah siap, dan kita langsung menuju ke Kabupaten Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, untuk mengikuti rangkaian acara prosesi pelantikan. Pak, kalau Rambutan ini kan sebagian perekonomian ini kan dibanding dengan kabupaten yang ada di Banyuasin adalah boleh dikatakan sangat strategis, Pak. Di sini ada beberapa pusat-pusat perekonomian yang boleh dikatakan menopang daripada pendapatan Kabupaten Banyuasin, khususnya di Kecamatan Rambutan, Pak. Dengan adanya sedikit perbatasan wilayah yang boleh dikatakan tanda petik bukannya perebutan ya, Pak ya, wilayah antara Kota Palembang dengan Banyuasin, itu bagaimana Bapak mensiasati daripada masalah ini sehingga pelan-pelan kesadaran masyarakat yang ada di wilayah tersebut bisa masuk ke wilayah Bapak? Kecamatan Rambutan itu terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Jagabaring Selatan. Di kawasan Kelurahan Jagabaring Selatan inilah apa yang dimaksudkan tadi, bahwa bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan kemampuan bahwa menyikapi dari perbatasan Kecamatan Rambutan
dan kabupaten ataupun kota yang lainnya. Karena Kecamatan Rambutan adalah kecamatan sebagai penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan, kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Kabupaten Ogan Ilir. Dan kita ketika ini ataupun di tempat yang merupakan tempat strategis daerah penyangga ibu kota provinsi dan kabupaten kota yang lainnya, maka yang kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang maksimal di tempat wilayah perbatasan, kemudian melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan keberadaan Kelurahan Jakabaring Selatan. Kenapa demikian? Pemerintah Kabupaten Banyuasin, alhamdulillah Bapak Bupati telah memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi, baik itu pelayanan berupa kependudukan, berupa pembuatan ataupun pencetakan KTP dan KK, tidak lagi untuk dapat ke pangkalan balai seperti itu. Kita Bupati Banyuasin sudah menyiapkan tempat, yaitu di Opimol di lantai 2, yaitu 9, dan di situ sudah pelayanan yang maksimal, baik itu pelayanan kependudukan dan lain sebagainya. Oke, para pencinta channel pedas11.id, sebelum kita kembali melanjutkan ngobrol santai ini, silakan untuk melakukan subscribe, like dan share channel kita sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan acara ngobrol santai selanjutnya. Oke Pak, Bapak salah satu camat yang boleh katakan mungkin camat termuda ya sementara ini di Kabupaten Banyuasin. Sementara Bapak mempunyai banyak program yang boleh kan menyentuh masyarakat. Salah satunya program yang sekarang ini kami dapat informasi adalah program GENA, Pak ya. Itu gerakan gotong royong dan gerakan subuh berjamaah. Itu Bapak terinspirasi dari mana program GENA ini Pak? Dan apakah ada muatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat mengenai program yang Bapak canangkan di Kecamatan Rambutan ini? Baik, itu mulanya bahwa kita dilahirkan ketika masuk sebagai tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah dahulunya sebagai tenaga sarjana penggerak pembangunan keagamaan. Dan yang kedua adalah mengutip dari lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, maka kita harus tertuju kepada bagaimana membangun jiwa yang baik. Pembangunan jiwa ataupun mental yang baik kami konsep, dan untuk mendukung selaras dengan program Bupati Banyuasin, 1 visi, 5 misi dan 7 gerakan prioritas Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, dan juga bersama dengan gerakan bersama masyarakat ataupun 12 gerakan bersama masyarakat. Di antara 7 program prioritas Bupati Banyuasin adalah Banyuasin Religius, dan kemudian di salah satu 12 gerakan bersama masyarakat adanya Gema. Gema itu adalah gerakan menuntut amal. Oh, gerakan amal. Dari konsep 7 gerakan dan gerakan bersama masyarakat, kita jadikan satu konsep di Kecamatan Rambutan dengan mengadopsi bahasa yang mayoritas semua penduduk di wilayah Kecamatan Rambutan dengan memakai istilah Gena. Gena itu artinya adalah luar biasa, bagus, indah, dan baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Gena ini adalah singkatan dari gerakan gotong royong dan subuh berjamaah. Berarti otomatis secara tidak langsung Bapak ini setiap subuh itu mobile ya? Itu apakah ke masjid atau bagaimana program ya untuk subuh berjamaah ini, atau kan memang Bapak
melaksanakan sholat di satu titik, kemudian besoknya di titik lain, atau memang ada ditentukan dengan program terstruktur gitu Pak untuk Gena ini? Terima kasih. Dari program subuh berjamaah ini kita giatkan kepada seluruh masyarakat yang pada tentunya dikoordinator oleh masing-masing desa dan kelurahan. Di awal jabatan kami sebagai Camat Rambutan dimulai Januari sampai dengan saat ini sudah beberapa masjid dan musola kita kunjungi dalam rangka safari subuh untuk membangun jiwa mental. Sasarannya adalah perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat yang lainnya untuk dapat menjalin silaturahmi lebih awal ketika di subuh hari seperti itu. Waktu awalnya ada kendala enggak Pak untuk menggerakkan, yang namanya kan biasanya kalau program itu kan pasti banyak aral, rintangan yang harus dilalui. Pada saat Bapak mencetuskan program ini, kendala apa Pak yang Bapak hadapi dengan masyarakat, apalagi Bapak kan baru nih, camat baru, muda lagi gitu kan, secara harus bersentuhan langsung dengan tokoh masyarakat yang sudah selama ini kan terbiasa dengan kebiasaan Pak. Kalau kendala itu sebetulnya tidak ada kendala, bahwa memang kita kegiatan ataupun konsep Gena ini adalah mendukung Banyuasin religius. Bagaimana menciptakan masyarakat Banyuasin khususnya di Kecamatan Rambutan, desa dan kelurahan untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran yang baik melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Salah satunya adalah rangkaian subuh berjamaah. Itu tanggapan masyarakat gimana Pak mengenai program gerakan gotong royong dan subuh berjamaah? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kegiatan gotong royong dan juga subuh berjamaah berjalan sesuai dengan jadwal ataupun konsep yang telah kita terapkan. Masyarakat dan para kepala desa, lurah dan semua lintas sektor sangat mendukung kegiatan ini dan sangat mendukung bahwa adanya kegiatan safari subuh berjamaah ini untuk meningkatkan jiwa ataupun mental masyarakat itu sendiri. Dan kita sampaikan bahwa ketika kita berada di subuh, apalagi kita melaksanakan rangkaian sholat berjamaah, Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Bahwasannya 2 rakaat sholat subuh itu apalagi dilaksanakan berjamaah adalah lebih baik dan pahalanya sangat luar biasa daripada dunia dan semua isi yang ada di muka bumi. Iya Pak, ini kan tanggal 10 April besok kan Banyuasin kan akan berulang tahun Pak. Dalam kesempatan ini mungkin ada pesan atau yang akan Bapak sampaikan kepada warga Kecamatan Rambutan dan juga kepada warga di Kabupaten Banyuasin sendiri. Mungkin ada pesan atau apa masukan yang bisa Bapak sampaikan silakan. Ya. Atau Bapak mau mengucapkan ulang tahun kepada Kabupaten Banyuasin? Ya, dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Banyuasin ke-19, bahwa kita sudah menggiatkan beberapa kegiatan untuk mendukung Banyuasin bangkit adil dan sejahtera. Di antaranya adalah gotong royong bersama masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan kegiatan gotong royong pada semua desa kecamatan se-Kabupaten Banyuasin. Dan diawali kegiatan itu alhamdulillah dimulai dari hari Jumat kemarin adanya kegiatan gotong royong serentak di Kelurahan Jakabaring Selatan dengan mengikut sertakan semua Forkopimda Kabupaten Banyuasin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang langsung dihadiri oleh Bupati Banyuasin, Wakil Bupati Banyuasin, Sekda dan Forkopimda serta OPD dan Kepala FKPD dalam lingkungan Kabupaten Banyuasin. Hadir semua kemarin hari Jumat di Kelurahan Jakabaring Selatan. Kemudian di semua desa, khususnya di Kecamatan Rambutan, mulai dari Desa Sungai Ketukan sampai dengan Desa Kebon Sahang,
di waktu yang sama mulai pukul 7 sampai dengan 10 pagi mereka sudah melaksanakan rangkaian kegiatan gotong royong ini dengan lingkungan, membersihkan lingkungan, selokan air, parit dan adanya tepas bayang, kemudian didukung dengan partisipasi dukungan dari masyarakat dan juga pihak ketiga untuk memelihara. Dan bagaimana upayanya, ada jalan-jalan yang mulai dari Simpang Rambutan menuju ke Desa Kebun Saham, Jalan Rawah Mendil Desa Kebun Saham, terdapat kerusakan beberapa titik ataupun spot, dan alhamdulillah kemarin sudah secara langsung dikunjungi oleh Pak Bupati Banyuasin Bapak Haji Askolani. Mungkin ada pesan Pak yang mau disampaikan ke ulang tahun Banyuasin yang ke-19 tahun? Ya, kami sampaikan bahwa atas nama pemerintah Kecamatan Rambutan menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Banyuasin ke-19 dengan peringatan hari jadi ke-19 Kabupaten Banyuasin, terwujudnya Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera melalui 7 prioritas program Bupati Banyuasin dan 12 gerakan bersama masyarakat untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dengan cara apa? Dengan cara kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Ya, para pecinta channel 11.id, mungkin cuma sini ngobrol santai kita dengan Bapak Camat Rambutan, Bapak Nursal masuk SMIMH yang mengupas mengenai perjalanan karir beliau dari pegawai honorer sampai akhirnya saat ini dipercaya oleh Bupati untuk memimpin di Kabupaten Banyuasin. Kesimpulan dari ngobrol santai kita ini adalah bahwasanya setiap sesuatu itu apabila kita tekuni dengan sabar akan berhasil dan akan membawa keberkahan bagi kita, sehingga kita akan bisa menikmati apa yang sudah kita lakukan di awalnya. Mungkin ini saja sebelum kita mengakhiri ngobrol santai ini. Sekali lagi kepada para pecinta channel kita 11.id, silakan di subscribe, di share dan di like ke channel kami. Semoga kita bisa bertemu di acara ngobrol santai di episode yang akan datang. Seperti yang kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.